Hai, selamat datang lagi di video aku. Kali ini aku nggak akan bikin tutorial tentang makeup ataupun tentang kegiatan makeup aku. Tapi kali ini aku mau bikinin tutorial buat kalian, tutorial hijab. Tapi sekarang juga aku nggak akan bikin tutorial hijabnya sendiri, tapi mau dipasangin sama Nisa. Jadi dia itu adalah asisten aku dan sekaligus hijab stylist aku ya. Jadi nanti akan dipasangin sama dia. Jadi nanti looknya itu hijabnya tuh untuk acara-acara formal dan non formal mungkin ya. Jadi acara-acara santai. Tapi kita bikin secara rapi. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat rapihnya kayak gimana, langsung nonton aja. Cus. Mari kita mulai. Jadi ini pertama, ini super bulat banget sih aku pakai ciput. Jadi sebelum kita dihijab tuh diusahain kita tuh pakai ciput dulu ya, entah itu ciputnya yang bandu atau yang ciput ninja kayak gini. Jadi biar kelihatan nanti hasilnya akan lebih rapih lagi. Wajibnya tuh kenapa? Karena nanti tuh kan dia tuh akan ditusuk sama jarum kan. Kalau misalnya nggak pakai ciput nanti mau nusuk kemana? Nanti mau nusuk ke kepala kalian, nanti kan ketusuk gitu ya. Oke. Ini nih aku mau kasih lihat ke kalian yang hijab itu simple, nggak ribet, nggak maksudnya nggak dibelit-belit gimana-gimana, bisa dipakai sehari-hari juga. Ya, ini pertama yang simple dulu ya. Karena sekarang juga aku cuma mau ngasih dua model, dua look, enggak dua look sih sebenarnya, sama aja looknya tuh kayak gitu. Cuman bedanya yang satu lebih rapi dan lebih formal, yang satu lagi kayak lebih simple, lebih enak untuk sehari-hari aja gitu. Terus ini juga bahannya dari voile. Jadi kalau aku sih untuk sehari-hari lebih suka bahan-bahan voile kayak gini. Bahan-bahan voile kayak gini terus lebih dingin aja, jadi nggak gerah. Terus ini juga aku pakainya yang square ya, yang segi 4. Terus biasanya sih kalau misalnya kalian memang hijab stylist misalnya ya, atau kalau hijab stylist sih kayaknya udah pada pro kan, udah pada bisa. Tapi kalau misalnya kalian nih untuk para hijab stylist pemula, untuk yang pemula, terus misalnya kalian agak bingung kan untuk bagian depannya kayak gimana. Nah, harus kayak gimana menyesuaikan bentuk muka orang dengan kerudungnya. Jadi kalau misalnya kalian agak susah atau bingung atau grogi dan segala macam, kalian lebih baik suruh klien kalian yang pasang hijabnya gitu. Kalau misalnya ya, misalnya kayak boleh nggak depannya disesuaiin dulu sama muka, takutnya kalau misalnya disesuaiin sama aku takutnya nggak pede. Jadi misalnya depannya nih kayak aku nih misalnya, ntar ya aku depannya sama aku dulu tuh. Misalnya aku ngerasa kayak segini tuh udah cukup nih, kayak ini segini udah cukup, baru kan dipentulin gitu. Kalau misalnya dipentulin juga kalian misalnya agak takut, kalian bisa nih sama klien, penitihin sendiri dulu boleh nggak gitu misal. Tapi harusnya sih kalau misalnya hijab stylist harusnya sih udah pada bisa ya menyesuaikan dengan wajah klien. Dah. Nah ini tuh aku udah ngerasa kencang juga daerah sini, jadi udah harus pasti oke. Memang harus kencang. Nih jelaskan. Harus kencang karena kalau nggak kencang nanti berantakan ya lama-kelamaan. Mungkin kalau misalnya di awal kelihatannya kayak rapi-rapi aja, tapi lama-lama itu akan semakin longgar, terus malah jadi berantakan. Nah ini kalau misalnya kalau misalnya daerah sini tertutup ya, tapi kalau misalnya daerah ini kebuka gimana nih? Misalnya kayak bajunya gini gitu, lahak gini nih misalnya. Satu bagian yang sebelah sininya dimasukin ke dalam. Misalnya begini, begini nih. Dirapihin. Nah, dirapihin. Terus sampai ketutup aja. Terus sampai ketutup, terus dipentulin daerah sini. Jadi dadanya tuh ditutupin sama salah satu bagian dari hijabnya. Nah ini udah dipentulin, nanti baru
yang sebelah. Yang dirapihin pakai yang sisi sebelahnya. Kayak gini tuh. Diputar kayak gini. Nah, ini kalau memang bajunya tuh Lahak tuh apa ya? lahak tuh apa ya bahasa Indonesianya? Terbuka. Ya lebar gitu ya, terbuka kayak gini tuh, jadi Terbuka, lebar gitu si bagian kerahnya tuh nggak sampai yang- leher gitu, nggak sampai atas. Yang sisi satunya diputar, dirapihin, diputar sampai dua kali. Ini Diputar sampai 2 kali sampai kerasa kecekek sampai benar-benar harus kenceng. tuh Terus ya. belakangnya Terus belakangnya digimanain? apa ini tuh namanya, dipenitihin. Oh, belakangnya tinggal dipenitihin aja. Nah, itu kalau misalnya di area sininya tuh lebar ya. Tuh, jadi kan sekarang nih kayak daerah sini tuh udah ketutup. Jadi ada bahan si Bahan kerudung kerudungnya, lagi. si hijabnya. Terus kalau kerudungnya licin, jadi apa ini tuh namanya? Dipentul. Di Kalau atas misalnya kerudungnya licin, di atas kepalanya sini kalian bisa pasangin pentul kecil. Biar nggak merosot. Ya, merosot. Jadi Gitu tuh, ini super simple banget kalau misalnya kalian kayak mungkin ngantor atau ke mall yang pengen kelihatan lebih rapi gitu kan. Menurut aku sini kayak apa, bagus, rapih, simple. Lanjut, kalau misalnya kalian pakai lepas lagi nih. Kalau misalnya kalian kayak aku nih pakai manset, sama kalau misalnya pakai ciput lagi gini kan ini ya kayak ketutup, dadanya ketutup ya, Ninja. pakai ninja. Kan ninja sampai leher. Aku kan pakai manset nih, tapi mansetnya kan sampai atas, jadi kan otomatis daerah sini nggak ditutupin hijab juga nggak masalah. Jadi caranya kayak gini nih, kalau misalnya bajunya persis sama kayak aku ya. Caranya yang satu, yang sisi sebelah mana aja bebas boleh. Tuh, yang di salah satu bagian tuh ditarik ke belakang. Ke belakang, di kelihatan nggak? Jadi di bagian belakang tuh tinggal dipenitihin. Terus Bagian sebelah lagi sama kayak yang sebelumnya, tinggal dilihatin ke leher sama 2 kali. oh, jadi sebenarnya persis banget caranya sama yang tadi, cuma bedanya kalau misalnya bajunya kayak aku gini yang satu bagian tuh dikebelakangin, jadi biar nggak terlalu numpuk di bagian depan. Tapi kalau misalnya bajunya tuh lebar bagian sininya, bagian lehernya, dadanya lebar, baru ditutupin sama salah satu sisi dari hijabnya gitu. Belakangnya sama di penitihin. Oh, belakangnya juga dipenitin lagi. Nah, jadi deh. Rapihin Tuh. lagi. Nah, ini sebenarnya menurut aku udah oke, tapi biasanya kalau misalnya orang-orang hijab stylist tuh biasanya dia kayak langsung rapiin lagi nih di area lehernya gini, jadi biar kelihatan lebih apa, kayak lebih ramping gitu, terus kayak lebih clean, jadi nggak ada garis-garis, nggak kayak kerudungnya tuh nggak kayak numpuk Di bagian leher. di bagian lehernya kayak gini. Tuh, kalian bisa lihat nggak sih? Tuh, jadi kalau bisa bagian sininya tuh, bagian lehernya tuh memang harus kencang sih. Cuman ya kita kalau misalnya kencang itu nanti kita akan dapetin area sini tuh bener-bener rapi. Tapi kalau misalnya kita nggak kencang, area sini tuh kayak ngegunduk, kayak gede gitu loh. Jadi malah lehernya tuh kayak kelihatan gede kan, kayak sakit leher gitu. Jadi kalau bisa tuh nih serapi ini tuh. Jadi kalau misalnya kita pakai manset juga tuh kelihatannya lebih bagus kayak gitu. Gampang banget kan
caranya kita nggak usah jadi nggak usah terlalu banyak pentul. Ini pentulnya cuma berapa ya? Cuman Di sini satu, di sini dua, juga, penitik. di belakang penitik ada dua. Udah cuman segitu aja ya. Yang pasti ini intinya kalau kerudung itu ini leher sama depan ini tuh harus rapih. bagian depan. Ya harus rapih. Oke. Nah lanjut, ini untuk yang kedua sebenarnya looknya sama aja, cuman bedanya dia tuh akan lebih rapi karena kita tuh mau pasangin area depannya itu pakai mika kayak gini ya. Nih, tuh bentuknya kayak gini, kelihatan gak sih? Kalau ditanya aku beli di mana, ini tuh beli di teman aku, jadi ada hijab stylist di Bandung, jadi kita tinggal pesan aja sama dia. Terus kalau misalnya kalian mau bikin sendiri juga boleh. Ini tuh kayak mika untuk apa ya? Kayak mungkin di tempat fotokopian juga kayaknya ada sih gitu. Cuman tinggal bentuknya aja kali ya. Tuh, bentuk itu kayak gini mikanya. Jadi nanti hasilnya akan lebih rapi. Kalau misalnya kalian mau lihat hijab rapi ala Nisa, kalian bisa langsung cek ke Instagram aku. Jadi untuk hijab-hijab modern itu hasilnya tuh rapi banget kan. Nah kuncinya tuh ada di sini tuh ya. Jadi untuk depannya rapi tuh pakai ini. Oke. Jawabannya adalah pakai mika. Kita akan pakai bahan yang licin, ya, lebih licin lagi. Tuh. Kadang kan suka bingung tuh orang-orang gimana ya kalau misalnya dapat hijabnya yang gini. Ini kan kalau licin agak susah ya. Susah dibentuk. Nah kalau misalnya voile sih kita tadi kayak nggak pakai mika juga kita masih bisa bentuk ya. Tapi kalau misalnya licin gini, apalagi untuk pengantin, itu tuh susah banget. Tuh masa bentuknya kayak gini, nggak mungkin kan? Makanya kita pakein mika. Nah buat kalian klien-klien yang lagi dihijabin, kalau bisa lagi di jarumin gini tuh jangan banyak ngobrol ya, ketusuk. Ya kalau ketusuk repot. Nah udah kayak gini baru terus diapain? Mikanya dimasukin ke sela-sela kerudung. Kan kerudung tuh segi 4 dibagi kayak ya. Ini kan kerudung segi 4 ya, dibagi jadi segitiga kan. Ya. Nah ini kan ada dua lembar gini kan. Nah kita masukin tuh di antaranya gitu. Tuh masukinnya dari belakang, bisa dari pinggir juga. Terus tinggal didorong-dorong gitu ya. Disesuaikan sama bentuk muka klien. Oke, disesuaikan sama bentuk muka klien. Jadi ini kita yang penting pentulin dulu gitu ya. Pentulin dulu biar diem. Oh biar dia, biar si mikanya diam. Kan ini licin bahannya. Kalau nggak dipentulin dulu nanti kemana-mana. Tuh jadi dipentulin dulu di pas bagian ujung. Di pas bagian ujung mika. Nih pentulin kayak gitu. Tuh. Nah pokoknya dipentulin daerah sini ya. Tuh jadi kan ini mika. Nah ujungnya tuh sama kita dikasih pentul gitu. Okay. Jadi yang dipentulin itu dua sisi, atasnya dipentulin juga enggak? Enggak. Jadi cuman kalau aku mah enggak. Jadi cuman kanan sama kiri aja. Jadi kita rapihin bagian depan. Bentar. Ini ya, ini udah. Bagian sini udah, baru kita rapihin lagi. Oh ini juga atasnya udah. Kita bagian depannya kita rapihin lagi, dikencengin, ditarik. Kenceng banget. Nah ini nih enak banget nih. Jadi kalau misalnya kayak kita dipasangin sama hijab stylist tuh kayak rapi, terus ini juga kenceng. Terus diambil lagi bagian kanan kirinya kayak gini ya. Dibikin lagi kayak awal, kayak bikin hijab gitu. Kita pentulin lagi. Udah deh jadi tuh. Jadi ini bagian depannya kayak gini.
Tuh, super rapi banget kan? Bagian depannya. Sekarang Bagian depannya udah. Terus sekarang kita ke bagian leher. leher. Sama aja kayak Sama aja kayak yang tadi. yang dikebelakangin gini. Oh iya, kebelah gini ya. Kan ini buat yang acara formal, jadi harus lebih rapi lagi. Oh, karena buat formal jadi harus lebih rapi lagi ya. Formal tuh kayak apa aja sih acara formal tuh? Kayak buat pengantin, Buat pengantin, gitu. pengantin, lamaran, atau misalnya kayak kita tuh lagi ngehijabin ibu-ibu, pejabat, atau misalnya lagi ada acara-acara resmi, misalnya pelantikan dan segala macam, itu tuh kayak kita tuh butuh yang hijab-hijabnya tuh super rapih kayak gini. Dipenitihin lagi sebelah sini. Sebelah mana sih yang harus dipenitihin? Ini disatuin sama manset. Oh, disatuin sama manset. Ya. Kalau aku suka. Jadi biar lebih kencang gitu. Sebelahnya lagi sama kayak tadi juga dililitin ke Belakang. Jadi memang bagian ini tuh kayak harus kenceng gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian adalah calon pengantin aku, jadi kalian kalau misalnya hijabnya looknya tuh modern dan hijabnya harus kayak gini, rapih kayak gini, ini otomatis di bagian leher tuh super kenceng banget. Tapi tetap sih kalian tuh masih bisa nafas kok, jadi tenang aja. Karena memang tujuannya itu biar di area ini tuh bener-bener clean, bener-bener rapi, jadi nggak kelihatan leher kalian tuh gede gitu. Jadi ini by the way aku lagi pakai kerudungnya dari Femme Outfit. Jadi ini yang serinya Asia kalau nggak salah. Asia Shawl. Ini yang baru. Karena memang itu kayak seri untuk lebaran tuh bagus banget. Terus memang dia tuh kayak bahannya tuh licin, tapi dia tuh memang gampang dibentuk juga sih, gampang rapi. Bener gampang rapi. Ini kayaknya akan aku jadikan referensi untuk bahan hijab pengantin. Ini dipentul kemana, Nis? Dipentul ke bagian. Jadi ini tuh kan tadi kosong. Kan ini ada bolong gitu, terus kelihatan kosong gini kan. Kelihatan ini nih. Kelihatan penitihnya. Jadi kita ambil dari bagian sini ditutupin, terus dipentul di sini. Bagian leher. Bagian belakang sini. Jadi biar kelihatan lebih rapi gitu tuh, nutupin si area belakang yang tadi ada penitikan. Sama sebelahnya juga gitu. Di bagian sini juga sama. Di belakang tuh dipenitihinnya di bagian leher yang tadi diputerin. Nih tuh disangkutin ke yang tadi yang awal diputerin. Udah. Nah, pinggirnya tinggal dipentul. Dipentulin kiri kanan. Jadi ini kamu memakan banyak berapa pentul? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 di sini. Oh, ini 2. Kan yang awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 penitik. Jadi 7 pentul sama 2 penitik aja ya. Ini kita udah dapetin hijabnya yang menurut aku tuh ini super rapih ya. Tuh, jadi leher juga nggak terlalu besar. Terus bagian sini juga super rapih banget. Tuh lihat. Ih, cakep. Super clean. Ini juga clean. Tuh, ini juga clean. Oke. Nah, kayak gitu ya untuk tutorial hijab ala Nisa Subagja. Terus kalau misalnya kalian pengen lihat hasil-hasil hijabnya kayak gimana, kalian bisa langsung cek aja ke Instagram aku @tika_kusnaidi sama Instagramnya Nisa @nisa_subagja ya. Nanti akan ditulis di bawah untuk nama-nama Instagramnya apa aja biar kalian bisa lihat langsung contoh hijab itu kayak gimana ya. Kalau misalnya udah dipakai ke klien dan udah di backup juga sama aku gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen lebih jelasnya lagi kayak gimana sih belajar hijab
hijab lagi kayak gini, kalian bisa langsung hubungi Nisa aja ya buat ikutan private-nya bareng sama Nisa. Oke. Jadi sekian tutorial hijab aku kali ini bareng sama Nisa Subagja. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat hasilnya juga, kalian bisa langsung cek Instagram aku ya sama Nisa. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Terus pantengin juga, nanti akan ada tutorial-tutorial yang lainnya, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!